Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di tempat ini di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Islam ini, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan Allah juga berfirman, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dan perlu diketahui ikhwani fiddin azakumullah, bahwasanya yang namanya kajian itu sesuatu yang sangat penting, yang urgen ya di dalam kehidupan kita. Kita seharusnya meluruskan niat kita, bukan yang namanya kajian itu untuk sekedar mengisi waktu luang, jangan gitu. Tetapi justru ini yang utama. Ini yang utama, jauh-jauh hari dipersiapkan. Sudah tahu sore itu ada kajian, siangnya istirahat dulu. Gitu. Kalau perlu yang masih muda-muda ini mencatat, ngapalin gitu. Karena penting ya, karena penting. Nah, di mana hal tersebut merupakan suatu amalan soleh yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah khusus, yakni ibadahnya mereka para nabi dan orang-orang yang mewarisi kenabian tersebut, ya, yang mewarisi keilmuan dari para nabi. Ya, karena ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain itu adalah ibadah umum, keumuman kaum muslimin, semua mengerjakannya. Akan tetapi ibadah menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah ibadah khusus yang dilakukan oleh mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwani fiddin azakumullah, kita harus bersegera ya di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Ya, karena di sebuah hadis disebutkan ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkisah ya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manqibi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku dan mengatakan di mana beliau menyatakan badiru bil a'mali sholeh, bersegeralah kalian di dalam melakukan amalan-amalan soleh ya. Badiru bil a'mali sholeh fitanan, bersegeralah kalian di dalam melakukan amalan soleh sebelum fitnah itu datang. Kaqit adillailil mudlim, di mana fitnah itu datang dalam kondisi seperti potongan-potongan malam yang semakin lama semakin gelap ya. Manfaatkan waktu sehat kalian sebelum waktu sakit kalian, manfaatkan waktu longgar kalian sebelum waktu sibuknya, dan manfaatkanlah kehidupan kalian sebelum kematiannya ya. Kita bisa melihat bagaimana persamaan kita dengan orang-orang yang dikuburkan pada hari ini itu sama-sama menyangka bisa melihat matahari esok hari, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita nggak tahu kapan kita meninggal ya. Demikian pula kita harus bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kita harus bersegera di dalam melakukan amalan-amalan baik. Karena apa? Karena yang namanya fitnah itu datang dengan cepat ya, datang dengan cepat. Udah nggak apa, biarin, nanti juga cuma ngeliat situ. Yang namanya fitnah itu datang dengan cepat dan dengan segera ya. Semakin lama bukan semakin memudar, tapi justru semakin gelap. Zaman dahulu ya, di masa dahulu
Sangat mudah orang mendapatkan ilmu itu, sangat mudah. Di masjid-masjid ada halaqah ilmu, ya, di mana-mana ada satu orang dengan orang yang lain berkomunikasi, membicarakan ilmu. Ilmu itu sangat mudah didapatkan. Tetapi tidak pada hari ini. Ya, ilmu itu semakin susah untuk didapatkan. Adapun tercampur dengan keburukan, tercampur dengan syubhat dan yang lain-lainnya. Ya, fitnahnya itu semakin lama semakin gelap. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, badiru bil a'mali sholeh. Bersegeralah di dalam melakukan amalan soleh. Jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda dan fokus untuk kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meluruskan niat kita. Ikhwani fiddin azakumullah, kita sampai kepada ucapan mu'alif rahimahullah masih pada bab fi makaidi syaitan allati yakidu biha ibn Adam. Tipu daya syaitan yang dengannya syaitan itu menipu anak Adam. Kita sudah bahas kemarin bahwasanya ucapan syaitan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Karena telah engkau tetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, maka sungguh-sungguh aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Maka tidaklah engkau mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Kita sudah bahas kemarin. Dari arah depannya, maksudnya apa kemarin? Dari arah depan. Dari arah depannya, yakni apa? Dari arah depan, syaitan mendatangi dari arah depan. Diragukan perkara akhiratnya. Dari arah belakang dibuat dia cinta kepada dunianya. Dari arah kanannya dibuat terkaburkan al-haq, ya, syubhat-syubhat. Dari arah kirinya maka dibuat dia cinta kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi syaitan tidak datang dari arah atas, karena yang dari atas adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan tidak mungkin mampu untuk menghalanginya. Ya. Wa qala adullahi ta'ala tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim yatawanalu dunya wal akhirah. Maka musuh Allah ini berkata, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan dan dari arah belakangnya. Ini syaitan itu berganti-gantian mendatangi manusia dari arah dunianya atau dari arah akhiratnya. Dari arah dunianya itu dibuat cinta kepada dunia, dan dari akhiratnya itu dibuat ragu tentang perkara akhirat. Ya, dibuat ragu atau minimalnya dia melihat akhirat itu sesuatu yang jauh. Ya, masih nanti. Ya, masih nanti. Disebutkan, ya, ciri-ciri orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunianya, mereka menyangka akhirat itu adalah perkara yang sangat jauh, yang nanti nggak tahu kapan. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat akhirat itu sesuatu yang jauh, sedangkan kami melihatnya dalam kondisi yang sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qauluhu wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan firman Allah Ta'ala dari arah kanannya dan dari arah kirinya, fa inna malakul hasanat anil yamini yastahithu sahibuhu alal fi'lil khair fayatihi syaitanu min hadhil jihah yuthabbituhu anhu wa inna malakus sayiat anis shimali yanhahu anha fayatihi syaitanu min tilkal jihah yuharridhuhu alaiha. Adapun dari arah kanannya dan dari arah kirinya, dari arah kanannya itu adalah dari arah kebaikan-kebaikan, di mana yang seharusnya dia melakukannya, maka syaitan menahannya. Demikian pula dari arah kirinya adalah keburukan-keburukan yang seharusnya dia tidak melakukannya, maka syaitan datang dari arah tersebut untuk menghasungnya supaya segera dikerjakan. Wahada yafsilu ma'ajmaluhu fi qawlihi fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya, dan ini adalah rincian,
ya, di mana syaitan itu akan menyesatkan mereka semua sebagaimana yang disebutkan di dalam surat. Ya, dengan cara bagaimana menyesatkannya, didatangi dari arah depannya, diragukan akhirat, dari arah belakangnya dibuat cinta dunia, dari arah kanannya ya syubhat-syubhat masuk, dari arah kirinya dibuat dia cinta terhadap syahwatnya. Wa qala ta'ala, yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitana marida la'anahullah wa qala lattakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udilannahum wala umaniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitana waliyya min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Surat Nisa ayat 117 sampai 120. Di mana di sini disebutkan ya bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ya, in yad'una min duni, apa-apa yang diseru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa inatha, kecuali wanita-wanita ya, wa yad'una illa syaitana marida, dan tidaklah mereka itu menyeru kecuali syaitan yang amat jahat. Ini ayat sebelumnya itu mereka menyeru Latta, Uzza, Manat, Hubal ya. Dan di mana orang-orang musyrikin Quraisy itu menyatakan yang namanya Lat itu adalah bentuk muannats dari al-ilah. Jadi kalau ilah itu laki-laki ya, kata ganti laki-laki yang artinya adalah sesembahan Allah. Adapun Al-Lat ini wanita. Kata mereka itu anak-anak wanitanya Allah. Uzza itu bentuk wanita dari Al-Aziz. Ya, dan yang semisalnya. Dan Allah menyebutkan di sini, sesungguhnya tidaklah yang mereka seru itu kecuali wanita-wanita, dan tidaklah mereka menyeru kecuali syaitan yang amat jahat. Ya, la'anahullah, Allah melaknat mereka. Ya, semoga Allah melaknat mereka. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Semoga Allah melaknatnya, melaknat syaitan tadi. Dan syaitan mengatakan, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu nasibam mafruḍa, bagian yang telah dijanjikan. Ya. Syaitan menyatakan, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu bahagianku yang memang telah engkau janjikan ya Allah. Wala udilannahum wala umaniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Maka sungguh aku akan menyesatkan mereka. Sungguh aku akan memberikan kepada mereka angan-angan. Dan sungguh aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan merintahkan mereka sehingga mereka mengubah-ubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhi syaitana waliyya min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Dan barang siapa yang mengambil syaitan itu sebagai wali selain Allah, maka sungguh dia telah menjadi rugi dengan kerugian yang sangat merugi. Ya, kerugian yang nyata, serugi-ruginya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberi mereka janji-janji dan angan-angan, dan tidaklah yang dijanjikan syaitan itu kecuali kedustaan saja, kecuali tipu daya. Qala Duhak, berkata Ad-Duhak, mafruḍan ay ma'luman. Yang dimaksud di sini mafruḍan adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang sama-sama diketahui. Di mana tadi syaitan mengatakan apa? Illa ya lattakhidanna min ibadika nasiba mafruḍa. Sungguh aku akan mengambil ya dari hamba-hambamu bahagian yang telah engkau janjikan ya Allah. Ya, yang dimaksud yang telah engkau janjikan adalah makluman, yang sama-sama diketahui. Ya, sesuatu yang sama-sama diketahui. Wa qala Zujaj, berkata Az-Zujaj, maksudnya nasiban mafruḍa, yakni fataradtuhu ya ala nafsi. Maksudnya adalah bagian yang engkau ridho untuk engkau berikan kepadaku. Ya, yakni kepada syaitan. Qala al-Furra,
yakni ma ju'ila lahu alaihi sabil minan nasi fahuwa kal mafruḍ. Berkata Al-Furra, yang dimaksud di dalam ayat ini di mana syaitan mengatakan nasiba mafruḍa, bagian yang telah dijanjikan adalah bagian yang memang Allah jadikan. Ya, ada jalan untuk syaitan untuk mempengaruhinya. Ya, sehingga syaitan mampu untuk menguasainya. Qultu, kata Ibnu Qayyim di sini, aku mengatakan haqiqatul fard huwa takdir. Bahwasanya hakikat dari kalimat fard yang dijanjikan adalah apa yang memang telah Allah takdirkan. Wal maknanya adalah anna manittaba'a syaitana wa ata'ahu fahuwa min nasibihil mafrud wa hadzihil maqsum. Maksudnya di sini adalah siapa saja yang mengikuti syaitan, yang mentaatinya, maka dia adalah bagian yang dijanjikan oleh Allah untuk syaitan tersebut. Bahagiannya yang telah Allah janjikan untuk syaitan supaya mengikutinya. Fakullu man ata'a aduwallahi fahuwa min mafrudihi. Maka setiap siapa saja yang mentaati syaitan, mentaati musuh Allah ini, maka merupakan bagiannya yang telah Allah janjikan untuknya. Fannasu qisman, adapun manusia itu ada dua golongan, nasibu syaitan wa mafrudih, wa awliyaullahi wa hisbihi wa khasatihi. Maka manusia itu ada dua golongan di sini, yakni bagiannya syaitan yang memang Allah janjikan untuknya, dan juga wali-wali Allah yang merupakan pengikut Allah dan yang Allah jaga darinya. Ya. Wa qawluhu wala udilannahum ya'ni 'anil haq wala umanniyannahum. Qala Ibnu Abbas yuridu ta'wiqit taubah wa ta'khiruha. Ya. Dan ucapan Allah di sini, ya, di mana Allah mengkisahkan ucapan syaitan di sini, wala udilannahum, maka sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, yakni 'anil haq. Maksudnya adalah disesatkan dari al-haq, ya, dikaburkan al-haq. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan memberikan mereka angan-angan. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dari angan-angan ini adalah yuridu ta'wiqut taubah, yang dimaksud adalah menunda-nunda taubat, wa ta'khiruha, dan mengakhirkannya. Udah nanti tobat gampang, gitu. Nanti, ini masih belum saatnya, masih muda, masih bisa seneng-seneng, ya. Dan orang itu nggak membedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan, gitu. Mereka nggak membedakan itu, ya. Sesuatu yang sangat berbeda. Menikmati masa muda boleh, gitu, tapi menghancurkan masa depan jangan. Dan syaitan itu membuat seorang itu menunda-nunda taubat, ya, menunda-nunda taubat sampai akhirnya telat, bahkan sampai nafasnya udah tinggal satu, diem, dua, diem, gitu, masih mikir, ya, tenang, kamu nanti akan sembuh, ya, nanti kamu bisa bernikmat-nikmat lagi, bisa berfoya-foya lagi, nanti tobatnya nanti, ya. Dan mereka tidak menyangka, dan mereka juga tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malakul maut untuk mencabut ruhnya. Dan disinilah makna wala umaniyannahum, dan sungguh-sungguh aku akan memberikan angan-angan kepada mereka, yakni maksudnya menunda-nunda taubat. Wa qala al-Kalbi, dan berkata al-Kalbi, umanniyannahum annahu la jannata wala nara wala bi'tha. Yang dimaksud memberikan mereka angan-angan adalah mereka diberikan angan-angan bahwasanya di sana tidak ada surga, tidak ada neraka, dan tidak ada pula kebangkitan. Ya, maka nikmatilah hari ini, nikmatilah kehidupanmu ini. Wa qala Zujjaj, dan berkata Az-Zujjaj, ajma'u lahu mal idlal an uhimahum annahum yanaluna ma'a dzalika hadzih minal akhirah. Yang dimaksud diberikan angan-angan di sini oleh syaitan, kata Az-Zujjaj, adalah mengumpulkan semua antara kesesatan dan juga fata morgana. Kesesatan dan fata morgana, di mana mereka melakukan kesesatan, bersama yang demikian mereka menyangka akan mendapatkan bagian untuk akhiratnya. Ya, sudah nggak pernah sholat, ya, berbuat maksiat terus, kalau ditanya cita-citanya masuk surga. Gitu, ya. Ini kondisinya. Kenapa? Karena mereka sesat
dan diberikan angan-angan, menyangkanya mereka akan mendapatkan ya bagian dari kehidupan akhirat. Wakila, dan dikatakan la umaniyannahum rukubal ahwa'i da'iyah ilal isyani wal bid'ah. Yang dimaksud diberikan angan-angan adalah mereka menunggangi hawa nafsu yang dengannya mereka menuju kemaksiatan-kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, angan-angannya itu baik, ini enggak apa-apa, ini boleh, ya, ini enggak masalah. Ya, dan yang semisalnya. Wakilah umanniyannahum tulal biqa'i fin na'imid dunya fa'atilu lahumul amal liyu'thiruha alal akhirah. Ya. Dan yang dimaksud pula diberikan angan-angan adalah mereka menyangka mereka akan hidup kekal selama-lamanya di kehidupan dunia ini, menikmati kenikmatan-kenikmatannya, ya, dan dipanjangkan angan-angannya. Nah, saya besok mau gini, besok mau gini, besok mau gini. Ya nggak taunya nanti malam mati gitu. Dipanjangkan angan-angannya. Ya, sehingga mereka mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Ya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yalhahumul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, biarkan mereka itu bersenang-senang, menghiasi diri mereka, dan mereka itu panjang angan-angan, kelak mereka akan mengetahui. Ya, wal iyadu billah. Wa qauluhu wala amurannahum fayubattikunna adhanal an'am al-batak al-qata' wa huwa fi hadzal mawdhi' qat'ul adhanil bakhirah inda jami'il mufassirin. Dan firman Allah Ta'ala, ya, mengisahkan ucapan syaitan ini, wala amurannahum, dan sungguh-sungguh aku akan memerintahkan mereka, falayubattikunna adhanal an'am, maka sungguh-sungguh mereka akan memotong telinga-telinga binatang ternak. Al-batak di sini maksudnya adalah al-qata'. Ya, al-batak adalah memotong, dan yang dimaksud di sini adalah memotong telinga-telinga anak-anak unta, ya, di kalangan ahlu tafsir. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud adalah ini. Ya, al-batak adalah al-qata', ya, di mana telinganya dipotong, ya, hidungnya dipotong, ya. Wa min hahuna karraha jumhuru ahlil ilmi tathqibu adnayati fil al-hilq lil halqi wa rakhasa ba'dhum fi dhalika lil untha duna dhukur lihajatiha ilal hilyah wahtaju bihadithi Ummu Zar'in wa fihi anasu min hulyi udnah. Taib. Dan di sini dari ayat ini pula, ya, jumhur ahlul ilmi mengatakan dibencinya di sini, ya. Di sini dibenci seorang itu melubangi telinga anak-anak kecil, ya, untuk berhias, dipakai tindik. Warakhasa ba'duhum fi dzalika lil untha. Akan tetapi diringankan yang demikian untuk para wanita, duna dzukur, bukan laki-laki. Lihajatiha ilal hilyah, karena mungkin butuh untuk berhias. Wahtaju bihadithi Ummu Zar'in, dan para ulama itu berdalil dengan hadis Ummu Zar'in, ya, di mana Ummu Zar'in mengatakan ketika Aisyah itu berkumpul dengan wanita-wanita yang lain, ditanya, bagaimana suamimu? Ya, ada yang mengatakan suamiku itu kal jamalin ghathin, ya, ala jabalin, kal jamalin ghathin ala jabalin, ya, la sahla fayurtaqa wala samina fayuntaqal. Suamiku itu seperti unta yang kurus di pucuk gunung yang terjal, ya, susah didaki, ya, nggak mudah untuk didaki, dan tidak berharga pula untuk dipindahkan. Nemen gitu. Nah, satunya lagi mengatakan suamiku itu sangat cinta kepada kambingnya. Satunya lagi mengatakan suamiku itu selalu menghiasi aku dengan hiasan-hiasan, ya, di gelangku, di tanganku, di telingaku, dan semisalnya. Ya, ini berdalil dengan ini. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Artinya Rasulullah di sini tidak mengingkari. Ya, maka diperbolehkan untuk para wanita.
diperbolehkan untuk para wanita. Akan tetapi yang perlu diingat di sini, wa min hahuna karrohal jumhur. Ini kan kalimatnya di sini. Dari sini karrohal jumhur. Jumhur itu apa? Karroha, makruh. Ya. Bahwasanya anak-anak itu ditindik telinganya, kecuali wanita. Berarti kalau laki-laki makruh apa nggak makruh? Makruh. Berarti kalau makruh boleh nggak ditindik? Hah? Boleh nggak ditindik laki-laki telinganya? Ini kata-katanya makruh nih. Hah? Nep, boleh itu ada Nep? Dibenci berarti boleh? Kalau melakukannya asal yang jelas ini. Di sini kita lanjut dulu kalimatnya di sini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Dan Nabi mengatakan aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Ala jawazi dalika fi haqqil banat wa karahatuhu fi haqqis sabi. Ya, demikian maka diperbolehkan untuk wanita-wanita tetapi dimakruhkan untuk anak-anak lelaki. Jadi gimana hukumnya? Untuk anak laki-laki boleh nggak ditindik? Hah? Jangan dilakukan saja. Pertanyaannya berarti boleh nggak ditindik? Boleh. Jadi di sini nih bahayanya kalau baca sendiri nih. Bahaya kalau baca sendiri. Terkadang di bacaan itu seorang yang membaca itu tidak memisahkan siapa yang mengucapkan ini. Ya, tidak memisahkan siapa yang mengucapkan ini. Kalau yang mengucapkan adalah para ulama mutaqaddimin, para ulama zaman dulu, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan yang semasa dengan mereka, yang dimaksud makruh itu haram, Mbak. Gitu. Yang dimaksud makruh itu adalah haram, ya. Ya, mereka nggak membedakan. Kalau yang mengucapkan ulama zaman sekarang, yang dimaksud makruh itu boleh. Tetapi kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Nah, itu kalau ulama zaman sekarang. Karena terjadi perbedaan istilah. Gitu. Tetapi ketika yang mengucapkan adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, yang dimaksud makruh itu adalah haram. Ya, termasuk di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, karena itu pendalilannya mereka dari Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan, ya, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ya, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan dengannya kecuali dengan al-haq. Wa man qatila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan. Ya, dan barang siapa yang terbunuh, ya, dengan zalim maka kami jadikan walinya itu memiliki hak, ya, atasnya. Ya, fala yasrifu fil qatl innahu kana mansura. Tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam pembunuhan, karena sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang ditolong. Kalau yang membunuh ini, ya sudah balasnya sama yang ini, yang dibunuh ini. Jangan dibunuh semua sekalian keluarganya. Gitu, ya. Kemudian disebutkan, janganlah kamu mengambil harta anak yatim, jangan kamu berzina, jangan kamu mengatakan sesuatu kepada Allah tanpa hak. Kemudian di akhirnya disebutkan apa? Ya, disebutkan di akhirnya kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Sesungguhnya yang demikian itu semua di sisi Allah itu makruh. Ya. Membunuh makruh? Enggak. Membunuh enggak makruh, haram maksudnya. Ini pendalilan dari Al-Quran. Makanya ulama zaman dulu, ya, mengatakan haram itu mereka mengatakan karohah, dibenci. Ya, pendalilannya dari Al-Quran. Ya, membunuh, ya, kemudian mengambil harta anak yatim, sombong, berzina, itu semua itu di sisi Allah makruha, dibenci. Ya, maka yang ketika ulama zaman dulu mengatakan makruh, maksudnya itu haram, enggak boleh. Bedakan. Ya. Sebagaimana ulama zaman dahulu kalau mengatakan hadis ini dhaif tapi boleh diamalkan, maksudnya hasan. Ya, maksudnya hasan. Karena sebelum Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis itu cuma ada hadis sahih dan hadis dhaif. Dhaif dibagi lagi dua, dhaif yang boleh diamalkan dan dhaif yang nggak boleh diamalkan.
Ya, maka dari itu Imam Ahmad mengatakan kalau berkaitan dengan hukum halal haram maka kami perketat sanadnya. Tapi kalau berkaitan dengan muamalah maka kami permudah. Ini yang menjadikan orang salah paham. Ya, ini kalau muamalah boleh kok dhaif diamalkan kok. Ya, dhaif juga hadis gitu kan gitu. Ya kan? Karena belum ada pembagian ilmu hadis secara spesifik gitu. Tetapi ketika setelah kurun masa setelahnya, setelah munculnya Imam Tirmidzi rahimahullah taala membagi hadis lebih rinci lagi. Dhaif yang boleh diamalkan itu hasan. Adapun dhaif yang nggak boleh diamalkan itu adalah dhaif yang sekarang kita kenal. Nangkep ya? Itu. Jadi kita harus melihat siapa yang mengucapkan kalimat ini. Gitu. Nah, makanya kebanyakan orang nggak tahu, kemudian nggak tahu bagaimana periwayatannya, nggak tahu keilmuannya seperti apa, dia baca sendiri terus disampaikan, makruh, nggak masalah ini, Imam Ahmad bilang makruh, gitu. Ya. Padahal nggak seperti itu pemahamannya. Maka dari itu para ulama mengatakan mandaliluhu kitabuhu ghalabat khata'uhu shawabah, barang siapa yang gurunya adalah bukunya, dia lebih banyak salahnya daripada benernya. Belajar itu dengan guru. Ya. Kemudian kita lanjut. Wa qauluhu ta'ala, berarti tadi tindian boleh nggak laki-laki? Nggak boleh. Makruh maksudnya haram. Ya. Wa qauluhu ta'ala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan maka sungguh aku akan memerintahkan mereka sehingga mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yuridu dinallah, yang dimaksud merubah-rubah ciptaan Allah ya di sini adalah yang diinginkan darinya adalah agama Allah. Wa huwa qauluhu Ibrahim wal Mujahid wal Hasan wad Dhahak wal Qatadah wasadda. Dan ini adalah ucapannya Mujahid, Hasan al-Basri, Ad-Dhahak, Qatadah dan Sadda. Wa Sa'id ibnu Musayyab, demikian pula Sa'id ibnu Musayyab, wa Sa'id ibnu Zubair, dan juga ucapannya Sa'id ibnu Zubair gitu. Jadi ketika kita mau mengambil suatu pendalilan, kita sebenarnya harus tahu ini ucapan siapa gitu. Bagaimana latar belakang orang yang mengucapkan, bagaimana pendalilannya, sebagaimana kita mau menafsirkan ayat ya, ini ayat ini makkiyah atau madaniyah, ayat ini turun di mana, apa sebab turun ayatnya, baru kita bisa menafsirkan ayat tersebut gitu. Kalau enggak ya ngawur aja gitu. Ayat tentang jihad yang turun di Makkah itu yang dimaksud bukan jihad secara fisik, tetapi jihad secara bayan, jihad secara penjelasan. Ya, karena di Mekah nggak ada jihad secara fisik. Gitu. Bahkan sahabat ketika mau mengangkat pedangnya ditahan, kufu aidiakum. Ya, tahan tangan-tangan kalian, nggak boleh. Ya, baru setelah Madaniyah, setelah kaum muslimin pindah ke Madinah, ayat-ayat jihad itu ditafsirkan dengan jihad secara fisik gitu. Kalimatnya sama-sama jihad, tapi kita harus tahu latar belakangnya. Baik. Wa ma'na dzalika huwa anna Allah Ta'ala fataral ibadahu ala fitrah al-mustaqimah wa hiya millatal Islam. Ya, dan makna darinya agama tersebut adalah sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hambanya itu di atas fitrah yang lurus. Ya, yakni Islam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu. Ya. Maka tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yakni fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Ya, janganlah engkau ganti-ganti ciptaan Allah tersebut. Ya, inilah demikianlah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya, kembalilah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Walihada qala, maka dari ayat ini pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasiranihi au yumajisani kama tuntajul bahimatul bahimatan jam'a fahal tuhissuna fiha min jad'a hatta takunu antum tajda'unaha. Ya, thumma qara'a Abu Hurairah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha.
Maka dari ayat ini Rasul kita menyatakan tidaklah setiap anak dilahirkan kecuali di atas fitrahnya. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Ya. Tidak disebutkan menjadikan dia Islam. Karena Islam di mana? Fitrah itu tadi. Seorang bayi lahir itu fitrahnya dia Islam. Ya. Walaupun lahirnya non, gitu, tapi fitrahnya dia Islam. Ya, makanya banyak anak kecil yang bingung tanya sama ibunya, Bu, kalau misalnya Yesus itu Tuhan, terus yang nyabut nyawa Yesus siapa? Gitu, dia bingung. Ya, anak sering lihat di Instagram anak kecil bingung. Gitu, tanya sama ibunya, terus katanya saya nggak tahu, nak besok tanyakan saja sama bapak, gitu, sama pastormu. Gitu. Karena fitrahnya seperti itu. Ya, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali di atas fitrahnya. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Sebagaimana kalian tidak melihat anak unta kecuali melahirkan unta pula. Fal tuhissuna fiha minal jad'a, apakah kalian melihat ada anak unta itu yang terpotong telinganya? Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalianlah yang memotong telinga-telinga itu. Ya. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan yang dimaksud ini adalah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, ayat yang tadi, yakni fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Fajama alaihi salatu wassalam bainal amrayn, taghyirul fitrata bil tahwidi wat tansir wa taghyiril hilqah bi jad'a. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengumpulkan dua fitrah sekaligus, fitrah batinnya dan fitrah zahirnya. Dan syaitan itu berusaha merubah keduanya. Berusaha merubah fitrah batinnya yang tadinya Islam, ya, dipindah menjadi Nasrani atau Majusi atau Yahudi, dan fitrah zahirnya yang dicontohkan tadi dengan apa? Anak unta yang terpotong telinganya. Kita bisa melihat fitrah zahirnya, kita nggak suka orang itu rambutnya kayak ayam gitu, nggak suka kan? Tapi ada yang suka, mereka bilang itu keren. Gitu. Kita nggak suka lihat laki-laki itu ditindik sininya, tapi ada yang suka loh. Gitu. Fitrahnya bergeser, fitrahnya berubah. Ya. Wahumal amran alladzani akhbara iblis annahu la budda ayughayyirahuma fayughayyira fitratallahu bil kufri wa huwa taghyirul khilqah allati khaliqu 'alaiha wa ghayyara surah bil jad' wal batq fa ghayyara al fitrah ila syirki wal khilqah ila al batqi wal qat'i fa hadha taghyiru khilqati ruh wa hadha taghyiru khilqatus surah. Ya. Maka dua perkara ini, ya, iblis berusaha merubahnya, ya, yakni fitrah batinnya dan fitrah zahirnya. Di mana fitrah batinnya itu dirubah sebagaimana awal penciptaannya yang tadinya Islam dengan yang lainnya. Demikian pula fitrah zahirnya yang sebagaimana kita ketahui fitrah zahirnya itu sempurna tetapi dirubah menjadi terpotong telinganya atau hidungnya atau yang semisalnya, ya. Maka di sini iblis berusaha merubah fitrah, ya, penciptaan manusia, baik itu rohnya, ya, dengan bergeser fitrah ruhnya, demikian pula bergeser pula fitrah penciptaan fisiknya. Tsumma qala ya'iduhum wa yumannihim. Kemudian di ayat tersebut iblis mengatakan, diabadikan oleh Allah, ya'iduhum wa yumannihim, aku akan memberikan mereka janji-janji dan angan-angan, kata iblis, ya. Wa wa'duhu mayasilu ilal qalbil insan. Maka janji-janji iblis itu adalah sesuatu yang bisa diterima di hati-hati manusia. Ya. Nahu seperti sayatulu umruk. Ya. Umurmu akan panjang. Wa tanalu minad dunya ladzatak. Dan kamu akan mendapatkan kelezatan-kelezatan dunia. Fasata'lu ala akranik. Maka kamu akan tinggi daripada sahabat-sahabatmu, kamu akan lebih mulia dari mereka. Wa tadfar bi'a'daik, dan kamu akan menang dari musuh-musuhmu. Wa dunya duwalu satakunu laka kama kanat li ghairik, dan yang namanya dunia itu berputar, ya, bisa jadi menjadi bagianmu, ya, yang sebagaimana yang tadinya bukan milikmu.
fayutawwilu amalah, maka menjadi panjanglah angan-angannya. Wa ya'iduhu bil husna, dan syaitan itu menjanjikan mereka dengan kebaikan-kebaikan, ala syirkihi wa ma'siyatihi, menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada orang tadi dengan cara mempersekutukan Allah dan bermaksiat kepadanya. Nah, kita bisa melihat orang yang rambutnya itu di mohawk itu apa? Dia pengennya, saya keren, saya lebih keren dari teman-teman saya, ya, gaul gitu, ya, dan yang semisalnya. Ini janji-janji syaitan. Ya. Dengan cara memaksiati Allah dan juga dengan cara berbuat syirik kepada Allah. Wa yumannihil amanil kadzibah 'alal ikhtilafi wujuhiha. Demikian pula kalau tadi kan janji-janji ya, yang ini adalah angan-angan. Ya, janjinya dusta, ya, janjinya palsu, angan-angannya dusta. Bedanya janji sama angan-angan apa? Hah? Ya, kalau janji itu sesuatu yang dijanjikan, sesuatu yang mungkin. Kalau angan-angan itu mustahil. Ya, saya ingin terbang di antara burung-burung, itu apa? Angan-angan. Kamu kesini nanti kasih 100.000, ini apa? Janji. Janjinya syaitan dusta, angan-angannya palsu. Ya. Wa yumanihil amani, dan syaitan itu memberikan angan-angan, ya, al-kadzibah, sesuatu yang dusta, ala ikhtilafi wujuhiha, ya, yang menyelisih kebenaran yang semestinya. Wa farraqa baina wa'duhu wa tamniyatuhu annahu ya'idul batil wa yumannihil muhal. Ya, bedanya janji syaitan dan angan-angannya adalah janjinya palsu dan angan-angannya itu sesuatu yang mustahil. Wa nafsul muhinah allati la qadra laha taghtadi bi wa'dihi wa tamniyatihi kama qala al-qail munna in takun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad ishna biha zamanan raghada. Ya. Adapun orang-orang yang tertipu dengan janji-janji syaitan dan angan-angannya adalah orang-orang yang rendah kejiwaannya. Orang-orang yang rendah kejiwaannya, sebagaimana yang diucapkan oleh penyair, beri aku angan-angan, munna, beri aku janji-janji, kasih aku angan-angan. Kalau intakun haqqan takun ahsanal muna, kalau janji-janjimu itu benar, maka itu adalah sebaik-baik janji. Wa illa, kalau tidak, faqad ishna biha zamanan raghada, maka kalau janjimu benar itu sebaik-baik janji. Tapi kalau janjimu palsu, maka sungguh aku telah hidup bahagia pada zaman yang telah lalu. Ya. Mau kayak gitu? Katakan cinta walaupun dusta gitu. Mau nggak kayak gitu? Hah? PHP ya. Tapi ada orang yang mau seperti itu. Ada orang, iya, ada yang mau. Ya, digombali mau. Ya, siapa mereka? Nah, ini disebutkan. Fanafsul mubtilah al-khasisah taltadzu bil amanil batilah wal wu'udul kadzibah. Adapun jiwa-jiwa yang rendah, jiwa-jiwa yang tidak memiliki harga, yang ringan, ya, mereka itu berlezat-lezat dengan angan-angan yang dusta dan janji-janji palsu. Fatafrahu biha kama yafrahu biha nisa'i wasubyan. Ya, dan mereka itu bergembira dengan angan-angan dusta tadi, janji-janji palsu tadi, sebagaimana bergembiranya wanita dan anak-anak. Ya, wanita dan anak-anak. Ya. Kalau wanita kok digombali terus gitu, wah udah, ya, udah dia terbuai gitu. Apalagi anak-anak, kalau udah nangis gitu kan, udah jangan nangis, nanti gembira loka, udah diem dia. Kapan gembira loka ya nggak tahu kapan, tapi dia udah seneng gembira loka gitu. Dia udah seneng, nggak nangisnya udah berhenti. Ya, ini menunjukkan kurang akalnya. Ya, kurang akalnya. Ya, ini wanita dan anak-anak. Fal aqulu afan wa taharrakuna laha, dan mereka wanita dan anak-anak ini ya jiwanya itu bergelora, ya suka dengan yang seperti itu, dengan janji-janji, ya cintamu cuma aku ya. Fal aqwalul batilah masdaruha wa'du syaitan wa tamniyatuhu, maka ucapan-ucapan yang batil itu munculnya dari janji-janji syaitan dan angan-angannya.
Fa inna syaitan yumna ashabaha dhafara bil haqqi wa idrakuhu wa ya'iduhumul wusulu ilaihi min ghairi tariqah. Ya. Karena yang namanya syaitan itu memberikan janji-janji kepada pengikutnya, di mana dia akan menang terhadap al-haq, mengalahkan mereka, ya, di mana mereka dijanjikan mendapatkan sesuatu tanpa jalan-jalannya. Ya. Kamu tuh bisa pinter hafal Quran, nggak usah ngapalin, kelamaan. Gitu, ya. Sini tak ajari, ya. Dengan ilmu kasyaf, gitu. Dengan ilmu kasyaf, ya. Dengan ilmu yang kamu nggak usah repot-repot belajar, tahu-tahu aja. Yang tadinya saya hari ini nggak tahu, tahu-tahu aja besok saya tahu semuanya. Ya, ketemu Nabu Khidir. Ya. Ini adalah janji-janji syaitan. Ya, orang kaya mendadak itu ada, orang pintar mendadak nggak ada. Ya, harus belajar. Ya. Fakul mubtil, falahu nasibu min qawlihi ya'iduhum wa yumannihim, wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Maka setiap kebatilan-kebatilan itu bagiannya dari syaitan. Ya, di mana Allah telah menjelaskan ya'iduhum wa yumannihim, di mana syaitan itu memberikan janji-janji kepada kalian dan memberikan angan-angan. Wa ma ya'iduhumu syaitan illa ghurura, dan tidaklah syaitan itu memberikan janji-janji kecuali tipu daya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Ini memang janji-janji syaitan kayak gitu. Disangkanya nanti kalau saya pacaran saya bisa gini, bisa gitu, bisa cocok di dalam berumah tangga, gitu. Janji-janji syaitan. Ya. Ternyata enggak juga. Ternyata berapa banyak orang yang pacaran ternyata KDRT, nikahnya enggak langgeng dan yang semisalnya. Ya. Dan yang namanya pacaran itu ya saling mencocokkan katanya, ya kan? Padahal yang namanya jiwa manusia itu berubah. Kalau berubah ini nyocokan yang mana ini nanti? Gitu. Ya, beda ketika nggak ada pacaran, langsung nikah, ya mencocokannya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sunnah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi permasalahan, keduanya merujuk kepada satu hal yang sama. Ya, kalau saling mencocokkan, nah ini berubah mencocokkan yang mana ini? Gitu, ya. Itu sesuatu janji-janji yang dusta, angan-angan yang palsu. Wa min dzalika qauluhu ta'ala asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadlah. Dan termasuk darinya, ya, termasuk dari janji-janji syaitan, angan-angan janji-janji dusta, angan-angan palsu, ya, adalah firman Allah Ta'ala ini diabadikan. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, kemudian memerintahkan kalian kepada perbuatan fahisyah, ya, perbuatan dosa. Wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadlah. Adapun Allah itu menjanjikan kepada kalian ampunannya dan juga keutamaannya. Maka dikatakan di sini, ya'idukumul faqra yukhawifukum bihi. Menjanjikan kalian kefakiran adalah dengan menakut-nakuti kalian kefakiran. Ya. In anfaqtum amwalakum iftaqartum. Kalau kalian menginfakkan harta kalian, maka kalian akan menjadi miskin. Wa ya'murukum bil fakhsya. Kalau kalian sudah takut, maka diperintahkan untuk berbuat fahisyah. Ya. Dan miskin di sini bukan cuma miskin harta, miskin semuanya. Ya. Kurang hartanya. Tapi di sini ayat yang zahir ayatnya adalah khusus terhadap perkara harta. Akhirnya ditahan untuk bersodakoh, ditahan untuk berinfak. Tetapi di sini yang namanya kemiskinan di sini seluruhnya, kekurangan harta, kekurangan kenyamanan, kekurangan kedudukan dan semuanya. Kalau sudah dia itu percaya dengan janji syaitan, baru sama syaitan itu diseret untuk berbuat fahisyah, ya, untuk berbuat dosa. Ya. Di sini Ibnu Qayyim menyatakan annal fakhsya ala babiha. Yang namanya fakhsya itu sebagaimana babnya, yakni segala perbuatan fahisyah. Ya. Bi fi'latil fahsya wal khillatul fakhsya wa min jumlatil bukhul. Akan tetapi di sini secara keumuman adalah bukhul, yakni pelit. Ya. Fa dzakara subhanahu wa ta'ala wa'da syaitan wa amrahu. Maka di sini Allah menyebutkan
Ya, bagaimana janji syaitan dan perintahnya. Ya'muruhum bisyarr, di mana syaitan itu memerintahkan kalian kepada keburukan kalau kalian sudah percaya dengan janjinya. Wa yakhafuhu minal fi'lil khair, dan menakut-nakuti kalian dengan untuk berbuat kebaikan. Wa hadanil amrani huma juma'u ma yatlubuhu syaitanu minal insan, dan dua perkara ini yang dikumpulkan oleh syaitan pada hati-hati manusia. Dijanjikan dengan keburukan, takut fakir, takut macam-macam, kemudian ditahan untuk berbuat kebaikan. Ya, fa innahu idza khawafuhu minal fi'lil khairi tarkuhu, karena sesungguhnya kalau dia itu ditakut-takuti untuk berbuat baik maka akan meninggalkannya. Wa idza amarahu bil fakhsya'i wa zuyyinuha lahu irtakabuha, dan kalau dia itu dijanjikan dengan berbuat fahisyah dan dihias-hiasi perbuatan tersebut, maka mereka akan menungganginya, yakni melakukannya. Wasamma subhanahu wa ta'ala takhwifuhu wa'dal intidhar alladhi khawfuhul iyah, dan Allah menamai janji-janji syaitan itu adalah dengan janji intidhar, yang syaitan itu menakut-nakuti manusia dengannya. Janji intidhar itu maksudnya janji tunda. Ya, janji tunda. Ya, misalnya orang pinjam duit, ya, habis pinjam duit nanti tak kembalikan. Kapan? Ya, setelah saya tanam kurma. Setelah tanam kurma, mana duitnya? Oh, ini baru tanam, belum panen, belum gede. Lah setelah gede, lah mana duitnya? Ini baru gede, belum panen. Setelah panen baru tak panen, belum tak jual. Setelah dijual, lah mana duitnya? Ini saya kalau ini tak kembalikan, saya nggak punya duit untuk nanam lagi. Gitu. Terus ini namanya janji tunda. Ya. Kapan mau belajar? Nanti. Saya masih menjalankan bisnis saya. Ya. Nanti kalau bisnis saya mapan, ya, saya mau belajar ke pondok. Ya, mau belajar bahasa Arab. Setelah bisnisnya mulai jalan, kapan bisnisnya? Katanya mau belajar. Ya ini baru jalan. Ya, belum mapan. Setelah mapan, nah ini baru satu. Kalau tak tinggal, ini belum bisa. Harus ada cadangannya. Gitu. Ya, terus begitu terus. Ini namanya adalah janji tunda. Ya, janji intidhar, masih banyak ternyata. Jadi nggak bisa diselesaikan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.